Kisah drama Korea yang bercerita tentang siswa sekolah menengah Han Dae-yong tiba-tiba mengembangkan kemampuan. Mereka yang akan melakukan pembunuhan tampaknya memiliki mata biru sementara mereka yang akan menjadi korban tampaknya memiliki mata merah. Han Dae-yong menjadi pahlawan ketika dia memutuskan untuk menggunakan kekuatan barunya. Simak rangkuman kisahnya dan jangan lupa subscribe, like dan komen yang banyak ya. Di gedung rumah Han Dae-yong, ia terlihat memikirkan semua yang dialaminya di tempat tidur, hingga membuat ia frustasi. Ia juga nampak menimang menghubungi pemilik kartu nama yang dipegangnya, dan bisa mendapat jawaban dari kejadian yang membuatnya frustasi. Dalam Ho berangkat sekolah bersama Han Dae-yong, ia heran ada memar di wajah temannya itu, lantas ia bertanya, apakah temannya itu dipukul dan diiyakan oleh Dae-yong. Ia pun memaksa siapa pelaku yang melakukan pada wajah temannya tersebut, namun Dae-yong enggan membahasnya. Tapi dalam Ho tetap tak menyerah, agar temannya itu memberitahunya. Dengan kesal, Dae-yong menyebut nama Jo Hee-kyung. Dalam Ho yang kaget, spontan berteriak nama Hee-kyung, sehingga Dae-yong membungkamnya. Tiba-tiba, ia menertawakan temannya tersebut, lalu mengejek, jika gadis yang disukainya gila dan menakutkan, yang direspon dengan tatapan sinis dari Dae-yong. Sehingga membuat dalam Ho diam. Saat mulai melangkah, dalam Ho malah jalan balik arah, dan mondar-mandir, membuat Han Dae-yong khawatir melihatnya, tapi dalam Ho malah menyapa Kim Nari, gadis yang disukainya. Lalu ia berujar, jika Kim Nari cantik, dan pasti menyukainya juga. Namun Han Dae-yong mengabaikannya, dan pamit pergi duluan saat melihat Hee-kyung. Dalam Ho yang heran, malah protes dan mengejar temannya tersebut. Di tempat lain, pemilik kafe, Kim Jung-gu sedang dirayu oleh konsumennya, dan hanya tersenyum mendengarkan. Lalu datanglah Dae-yong, yang disambutnya untuk menunggunya di lantai atas. Ketika di lantai atas, Kim Jung-gu terlihat menertawakan cerita Dae-yong, karena berpikir mereka gila, Dae-yong pun protes agar Jung-gu lebih serius. Kemudian Kim Jung-gu berujar jika mereka makhluk spesial yang hanya mampu membagikan kemampuan pada sesama mereka. Di sepanjang perjalanan pulang, Dae-yong memikirkan semua ucapan pemilik kafe yang ditemuinya. 빨간 눈은 곧 죽을 사람이라는 신호. 파란 눈은 누군가를 살인할 의지를 가진 사람들이라는 거지. 사람의 운명을 알 수 있는 능력, 그 짜릿한 감각의 신호. 그런 게 우리를 특별하게 만들어주는. Keesokannya, teman-teman sekolah yang dilewati Han Dae-yong di koridor, ponsel teman-temannya berbunyi semua menerima pesan, lalu berbisik sambil melirik ke arahnya, tapi Dae-yong mengabaikan mereka, karena asyik dengan ponselnya sendiri. Saat itu pula, Hee-kyung mendatangi dan menghadangnya. Melihat Jo Hee-kyung di depannya, spontan Dae-yong melindungi pipinya. Dengan wajah serius, Hee-kyung berujar, jika ia memberi kesempatan Dae-yong menjelaskan alasan padanya, perihal kejadian kemarin, dan meninggalkan Dae-yong yang kebingungan dengan tersenyum. Mendengar hal itu dari gadis yang disukainya, Dae-yong pun senang. Nah, kali ini, mereka memutuskan untuk berkencan, dengan memakai baju couple, di kebun binatang. Terlihat Han Dae-yong, yang masih ragu-ragu untuk memegang tangan Hee-kyung, ia juga memotret Hee-kyung, yang asyik melihat ikan di kolam. Dan selalu memperhatikan gadis yang dikencannya tersebut. Mereka juga menelusuri hewan-hewan yang ada di sana. Ketika Dae-yong membelikan Hee-kyung es krim, pandangan Hee-kyung beralih pada pasangan yang melewatinya. Lalu, Dae-yong mengganggunya dengan memakan es krim milik Hee-kyung. Melihat hal itu, Hee-kyung hanya menatap dengan tertegun. Dae-yong pun menawari es krimnya, tapi gadis itu memilih makan es krim yang ada di tangannya. Di kafe, tampak Kim Jung-gu menghubungi Dae-yong, dan meminta Dae-yong mendatanginya, karena ada yang ingin disampaikannya. Setelah itu, Jung-gu sibuk dengan memperhatikan coklat di etalasenya. Tiba-tiba, datang pria berteriak dan mencari pemilik kafe tersebut, spontan Kim Jung-gu menoleh. Seakan tahu, lelaki yang menoleh itu pemilik kafe, pria itu menghampiri dan langsung menamparkan Kim Jung-gu, yang direspon teriakan semua pelanggan yang melihatnya. Wanita yang mengikuti pria pemarah tersebut, melerainya, sedangkan Jung-gu tersulut emosi karena membuat keributan di tempat bisnisnya. Karyawannya pun mencoba menyeret pria pemarah itu, namun pria pemarah tersebut melawan dengan mendorong karyawannya hingga hampir terjatuh. Lalu menunjuk dan menarik kerah jas Jung-gu untuk keluar, yang langsung ditangkas oleh Kim Jung-gu hingga aura membunuh pun keluar dari tatapannya. Han Dae-yong dan Jo Hee-kyung menikmati perjalanan pulang mereka dari kebun binatang. Tiba-tiba, Dae-yong izin pada Hee-kyung dan berlari menghalangi wanita yang ingin menaiki taksi. Lalu wanita itu pun protes, tapi Dae-yong malah bersikeras agar wanita tersebut tak naik taksi di depannya. Dengan kesal, wanita itu berteriak meminta bantuan orang-orang yang ada di sana. Kemudian datang Kim Jung-gu menghampiri,
dan memukul Daeyong, sehingga wanita itu bisa melanjutkan menaiki taksi di depannya. Melihat kejadian tersebut, Daeyong heran dan mempertanyakan perbuatan pemilik kafe itu yang tak ikut membantu wanita tersebut dari maut. Namun Kim Jun-gu berujar bahwa dirinya tak memiliki kewajiban tersebut sehingga membuat kesal Daeyong dan meninggalkannya. Di lain tempat, pria pemarah tadi terlihat mabuk di jalanan trotoar. Tanpa sadar, ia dibuntuti oleh seorang yang bertudung hitam. Ketika sampai di persimpangan, pria pemarah tersebut dilukai oleh orang yang memakai tudung hitam di belakangnya yang mengikutinya sedari tadi. Meski dalam keadaan mabuk, pria tersebut masih protes dengan tindakan tudung hitam yang melukai tubuhnya, tapi dengan cepat, tudung hitam tersebut menusuk leher pria pemarah itu dengan kejam. Dan bersambung, siapakah sebenarnya orang yang memakai tudung hitam itu? Kenapa ia menusuk leher pria mabuk tersebut? Penasarankah? Maka nantikan kelanjutannya di episode selanjutnya ya guys.